Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel MTS Muhammadiyah Mata Mansari. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini di tanggal 28 Juli 2021. Pada kesempatan pagi hari ini Pak Guru akan memberikan materi, yaitu yang kemarin hanya sekedar pengertian seni saja. Hari ini Pak Guru akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan seni rupa, yaitu menggambar flora dan fauna, yaitu bab yang pertama. Nah, dari pengertian bab di atas pastinya kalian harus tahu yang namanya menggambar sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu menggambar itu adalah perekaman objek, atau mungkin bisa di sini kata dasar menggambar yaitu gambar adalah bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Ya, jadi di sini Pak Guru contohkan di sini adalah gambar apa ini ya? Ini adalah gambar hewan, ya, dimana ini adalah gambar yang dibuat oleh manusia purba. Ya, mengapa di sini gambar dikenal sebelum manusia mengenal tulisan? Sebelum adanya manusia itu ada manusia purba dulu. Jadi sebelum kita ada, itu gambar itu sudah ada. Jadi diciptakan oleh manusia purba. Mengapa sih manusia purba menggambar? Mereka punya inisiatif untuk menggambar. Karena apa? Mereka itu menganggap gambar itu adalah sebagai pelindung bagi mereka, ya. Jadi mereka mempunyai kepercayaan bahwa gambar itu mempunyai kesaktian atau mempunyai kekuatan yang bisa melindungi mereka, ya. Nah, selanjutnya aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar. Seperti halnya di sini dicontohkan seorang anak kecil yang sedang menggambar. Terus menggambar bisa dengan imajinasi. Imajinasi itu apa? Imajinasi itu angan-angan, berhayal, membayangkan. Itu adalah imajinasi. Seperti halnya ketika kalian masih kecil punya imajinasi ingin menjadi superhero, menjadi Spiderman, menjadi Superman, menjadi Batman, menjadi kesatria baja hitam, menjadi Power Rangers, jadi orang kaya, seumpama saya ganteng, seumpama saya seperti ini, seumpama saya ingin punya banyak duit. Itu adalah tidak lain adalah sebuah imajinasi, ya. Jadi imajinasi itu bisa juga dijadikan objek. Apa yang kalian bayangkan, apa yang kalian inginkan itu akan bisa menjadi objek. Objek itu apa? Objek itu adalah sesuatu yang ingin kalian tiru, ya. Terus selanjutnya keindahan flora. Kalian harus tahu flora. Flora itu apa sih? Flora itu adalah berbagai jenis tanaman atau berbagai jenis tumbuhan. Nah, contohnya mana Pak? Gambar yang berkaitan dengan tumbuhan. Nah, di sini Pak Guru menggambarkan ada beberapa gambar yang berkaitan dengan flora, yaitu tumbuhan. Salah satu tanaman anggrek yang menempel di pohon. Fauna. Pengertian fauna itu apa, Pak? Pengertian fauna itu adalah berbagai jenis hewan. Ya. Nah, seperti apa, Pak, hewan yang digambar? Nah, Pak Guru contohkan di sini adalah salah satu atau satu pasang burung merpati yang sedang terbang. Nah, jadi pengertian flora dan fauna itu kalian harus tahu. Flora perlu diingat, flora itu adalah berbagai macam jenis tumbuhan dan fauna itu hewan. Alam benda apa, Pak? Semua jenis benda yang berada di muka bumi ini termasuk benda. Contohnya apa sih, Pak, benda? Nah, di sini dicontohkan ada gambar ember, ada sumur, ada ini pokoknya lah yang dalam gambar itu ada. Oke, nanti ya. Jadi kalian harus tahu menggambar itu adalah perangkapan objek, flora itu adalah tumbuhan, fauna itu adalah hewan, dan alam benda itu adalah berbagai macam benda yang berada di muka bumi ini. Nah, di sini adalah contoh anak kecil sedang menggambar. Ini adalah aktivitas menggambar.
Kita selanjutnya, dalam kegiatan menggambar kalian pasti tahu komposisi. Ya, unsur-unsur dalam menggambar itu adalah komposisi. Yang pertama itu ada komposisi simetris. Ya, apa sih komposisi simetris? Itu adalah komposisi simetris itu adalah di mana gambar antara bagian dan kanan dan kirinya itu mempunyai kesamaan, ya, mempunyai kesamaan, ya. Jadi antara bagian kanan dan bagian kiri itu sama. Seperti halnya gambar yang ini, yang bertulisan komposisi simetris. Jadi bagian benda atau bagian gambar yang mempunyai bagian sisi kanan dan kirinya itu sama. Nah, berbeda dengan komposisi asimetris. Sedangkan komposisi asimetris adalah berlawanan dengan komposisi simetris. Jadi kalau komposisi simetris itu adalah komposisi yang sama bagian kanan dan kirinya. Tetapi kalau komposisi asimetris itu mempunyai antara bagian kiri dan kanannya itu berbeda. Apa bedanya Pak gambar kanan dan kiri? Nah, bisa kalian lihat di bagian kanan gambar komposisi asimetris ini, ya. Ini adalah sebuah cangkir, ya. Adalah sebuah cangkir di mana bagian sampingnya itu mempunyai tangkai yang gunanya untuk dipegang. Untuk mengangkat cangkir itu perlu ada gagangnya. Sedangkan bagian-bagian yang berada di kiri yaitu komposisi simetris itu sama, antara bagian kanan dan bagian kirinya itu sama. Itu adalah contoh komposisi asimetris dan simetris. Nah, dalam kegiatan menggambar, ya, dalam kegiatan menggambar itu pun ada prosesnya, ya. Caranya itu ada aturannya, ada tahap-tahapnya, ya. Seperti halnya kalian belajar itu ada tahap-tahapnya, dari mulai TK, MI, SD, MI atau SD, terus SLTP, terus nanti SLTP ke jenjang SMA. Itu sama seperti halnya dalam menggambar. Yang namanya menggambar itu ada tahapan-tahapannya dulu, ya. Terus yang pertama itu mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Bentuk dasar itu maksudnya seperti apa, Pak? Nah, seperti halnya kalian di sini kalian lihat di sini ada gambar apel, ada gambar cangkir, dan ada gambar botol. Dari ketiga jenis gambar di layar, ya, dari ketiga jenis gambar di layar ini adalah mempunyai bentuk dasar benda. Seperti halnya apel. Apel di sini adalah mempunyai bentuk dasar lingkaran, ya, bentuk dasarnya lingkaran. Seperti buah-buah yang lain, tidak hanya apel, kelapa, semangka, itu adalah mempunyai bentuk dasar lingkaran. Dan selanjutnya yaitu ada cangkir. Di sini ada cangkir, ya. Silakan disimak, scroll pakai huruf. Di sini ada gambar cangkir, ya. Cangkir memiliki bentuk dasar kubus. Walaupun ini bukan cangkir, apa ya? Ini bukan cangkir, ini seperti kotak. Nah, bentuk dasarnya kubus. Oh, di belakangnya cangkir. Kalau cangkir itu memiliki bentuk dasar tabung, ya. Terus di sini juga ada botol, ya, memiliki bentuk dasar silindris juga, tapi di sini digambarkan seperti bentuk persegi panjang atau persegi 4, persegi panjang, ya. Intinya seperti itu. Jadi ketika kalian mau menggambar itu kalian harus tahu bentuk dasarnya dulu, ya. Membentuk gambar lemari, bentuk dasarnya adalah kubus atau persegi panjang. Menggambar bola, bentuk dasarnya adalah lingkaran. Nah,
Selanjutnya, setelah mengetahui bentuk-bentuk dasar objek yang akan digambar, yang kedua adalah mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Bagian-bagian objek gambar, ya, seperti halnya di sini dicontohkan ada kepala manusia. Seketika kalian menggambar kepala manusia, kalian juga harus tahu bagian-bagian kepala manusia. Kalian harus tahu bagian-bagian kepala kalian sendiri, di mana bagian kepala itu pasti yang jelas ya, ada rambut, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Jadi nggak mungkin ketika kalian membuat gambar kepala manusia, telinganya nggak ada, mulutnya nggak ada, matanya nggak ada. Bagaimana dikatakan itu sebagai kepala? Ya, jadi kalian harus bisa mengetahui bagian-bagian dari objek yang akan digambar. Seperti halnya kalian menggambar sebuah bunga atau sebuah pohon. Bagian-bagian dari pohon kalian pastinya tahu. Ada tangkai, ada daun, ada ranting, dan yang lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar satu yang utuh. Ya. Setelah kalian menggambar kepala, ya pastinya kalian harus menggambar mata, menggambar hidung, menggambar mulut menjadi kesatuan yang utuh, yang sempurna, sehingga seketika kalian gambar itu hasilnya tampak sempurna. Harus sesuai posisi. Ya, bagian telinga di mana, bagian mulut di mana, bagian hidung di mana. Jadi nanti akan terlihat presisi dan maksimal. Nah, selanjutnya memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih ataupun berwarna. Nah, seperti halnya gambar di sini. Ini adalah gambar lautan, ya, di mana bulan purnama tampak dari lautan. Memberikan dimensi gelap terang baik hitam, putih ataupun berwarna. Di mana di sini kalian bisa melihat bagian yang hitam dan bagian yang putih. Bagian yang putih atau bagian yang cerah itu menunjukkan bahwa benda tersebut itu adalah terkena sinar. Entah itu sinar apa saja, entah itu sinar lampu, sinar matahari, sinar senter. Nah, di sini yang dicontohkan itu adalah sinar rembulan. Nah, bagian-bagian yang gelap itu apa, Pak? Di sini bagian yang gelap adalah bagian-bagian yang tidak terkena cahaya. Paham ya? Sama halnya kamar kalian kalau gelap pastinya nggak ada lampunya, ataupun lampunya dalam kondisi mati. Tetapi apa? Kalau kamar kalian terang, berarti kamar kalian itu mempunyai pencahayaan yang cukup. Nah, selanjutnya memberikan kesan atau latar belakang. Setelah kalian menggambar dengan bagus, dengan maksimal, berilah kesan atau latar belakang, atau yang disebut itu background ya. Nah, seperti halnya ini background, dimana bisa kalian lihat tampak dua bunga, ya, dua bunga, dimana bunga yang satu itu hanya tampak bunganya saja, kembang etrog, dan yang satu itu adalah tampak background daun. Nah, pastinya akan kelihatan lebih bagus yang mana? Pastinya akan lebih bagus yang ada daunnya. Ya, ada daun dan tangkai. Nah, ini adalah background, ini yang disebut background. Sama halnya kalian hanya menggambar seperti bunga ini tok, nggak ada backgroundnya, itu tidak akan nampak hidup atau tidak akan nampak gimana ya, lebih menarik lah. Pastinya kalau ada backgroundnya atau latar belakang itu akan lebih menarik, dan gambar itu akan lebih bisa dikatakan hidup. Itu seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang materi yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ya, jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, ya, agar kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara online
ya. Pastinya kurangi bermain, ya, tetap selalu patuhi protokol kesehatan, jauhi kerumunan, ya. Jangan pergi kemana, tetap di rumah saja, tetap setia, biar Pak Guru saja yang membuat materi buat kalian. Asalkan kalian mau belajar, kalian bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Oke, dari kami, ya, saya akhiri pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf bila ada banyak salah dalam menyampaikan, ya, karena materi singkat, ya, jadi durasinya ya nggak bisa lama-lama seperti halnya kalian sekolah di sekolahan, ya, karena ini menggunakan fasilitas yang terbatas, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Jangan lupa share, like, komen. Oh iya, komen, ini yang lebih penting, komen, ya, karena apa, ini adalah sebagai salah satu absensi kalian. Jadi absensi kalian itu kalau tertera di sini berarti kalian mengikuti kegiatan pembelajaran. Kalau tidak ada komen mengatasnamakan kalian, berarti itu tandanya bahwa kalian itu tidak mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, ya. Jangan lupa ya, like, share, and comment, subscribe yang belum subscribe, ya, agar Pak Guru lebih semangat untuk membuat materi-materi pembelajaran untuk kalian. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.